Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Direktur Utama PT Pertamina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI terkait dengan meledaknya dan juga terbakarnya sejumlah kilang Pertamina dalam 1 bulan terakhir. Oleh karena itu, desakan mengaudit kilang minyak Pertamina semakin mengemuka setelah ledakan dan kebakaran kilang milik Pertamina kembali terjadi. Sabtu 1 April kemarin, kilang Pertamina Refinery Unit 2 di Dumai Riau meledak dan melukai 9 orang. Ledakan kilang Dumai hanya berselang 1 bulan sejak ledakan kilang Pelumpang Jakarta. Mengapa ledakan dan kebakaran kilang Pertamina kerap berulang? Bagaimana seharusnya langkah Pertamina? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya akan berbincang dengan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi. Selamat siang, sehat selalu. Selamat siang, salam sehat juga Pak Fahmi. Pertamina pasti sudah punya nih Pak safety standar atau standar keamanan dari kilang. Tapi kenapa kebakaran kembali berulang Pak? Apa yang keliru dalam proses standar keamanan dan juga yang dilakukan diimplementasikan oleh Pertamina? Iya, saya kira Dumai ini yang kedua kalinya. Kemudian kalau kebakaran kilang saya hitung 7 kali. Dan yang paling parah kemarin kebakaran di Pelumpang yang merenggut 20 nyawa itu ya. Nah, menurut saya ini semakin membuktikan gitu ya, bahwa safety sistemnya Pertamina menurut saya buruk sekali gitu ya, tidak menggunakan standar-standar internasional gitu ya, sehingga terjadi kebakaran selalu berulang tadi. Dan ini juga menunjukkan bahwa direksi Pertamina itu abai dengan keselamatan aset strategis yang beresiko tinggi dan juga selalu membawa korban itu ya. Kemarin di Dumai itu kan luka-luka juga. Nah, apakah ini akan berlanjut terus gitu ya? Saya kira ini yang barangkali perlu dievaluasi. Perlu ada audit forensik gitu ya untuk mengetahui apa penyebabnya. Nah, kemudian setelah itu perlu penerapan gitu ya, safety system yang menggunakan standar internasional. Dalam standar internasional itu mestinya zero accident gitu ya, atau nihil accident, tetapi di Pertamina terjadi berulang-ulang dan waktunya sangat dekat sekali. Itu Mbak. Baik, Pak, menurut Bapak apakah kebakaran yang terjadi di depo Pelumpang dan juga kemarin di Dumai, kami akan fokus ke Dumai juga Pak, ini karena faktor human error Pak? Saya nggak yakin itu perlu ada investigasinya tadi. Nah, tetapi kalau belajar dari kebakaran kilang sebelumnya, maka selalu yang dikambing hitamkan adalah petir. Kemudian petir lagi tadi. Nah, ini Pertamina nggak pernah transparan itu ya, bagaimana hasil investigasinya tadi. Mestinya ada audit, kemudian tahu penyebabnya. Nah, kemudian itu bisa untuk mencegah ke depan agar tidak terulang. Nah, kalau kemudian yang dikambing hitamkan petir atau human error, ini saya kira kurang bijak juga itu ya, Mbak. Baik, Pak, apakah artinya audit investigasi kilang Pertamina harus dilakukan tidak hanya dari Pertamina internal, tapi juga melibatkan berbagai pihak supaya bisa dibuka secara transparan? Masalahnya di mana? Iya, saya kira harus melibatkan auditor mungkin internasional itu ya, yang independen dan bekerja memang untuk mengetahui penyebab tadi gitu ya. Jadi sekarang ini saya kira harus dilakukan audit investigasi. Nah, kemudian yang kedua, Pertamina harus menerapkan sistem keamanan yang berstandar internasional. Kalau kita lihat kilang minyak di luar negeri itu ya, bahkan di negara-negara Arab yang sembrono aja itu ya, itu hampir tidak pernah terjadi kebakaran karena safety sistemnya itu menggunakan standar internasional itu ya. Nah, kalau itu sudah diterapkan, maka kemudian yang ketiga perlu ada audit secara periodik gitu ya. Apakah tiap 3 bulan yang itu harus dilakukan itu ya, untuk memastikan misalnya pipa Pelumpang itu ya, apakah masih layak itu ya. Nah, pipa Pelumpang itu juga melewati perumahan itu ya, tidak hanya di buffer zone itu ya. Kalau misalnya terjadi bocor kemudian meledak itu kan bahaya juga di situ. Nah, maksud saya
audit teknis tadi itu harus dilakukan secara reguler untuk memastikan bahwa semua aset itu masih layak digunakan. Itu, Mbak. Audit berkala apakah aset yang dimiliki ini masih layak atau tidak digunakan, Pak? Karena kalau sudah terjadi kebakaran, ini pasti kerugiannya besar. Menurut Bapak seberapa besar kerugian yang dialami Pertamina dengan kejadian kebakaran di sejumlah kilang ini? Nah, tadi Bu Nika mengatakan bahwa semua diasuransikan itu ya. Artinya secara finansial itu akan diganti oleh asuransi. Tapi kan korban jiwa, korban karyawan tadi, atau juga di Dumai itu kan rumah dan masjid itu juga ada yang kacanya pecah, ada yang stres juga. Ini kan juga harus diperhitungkan gitu ya. Pertamina selalu mengatakan gitu ya, kalau dalam setiap kebakaran hampir tidak ada kerugian karena ditanggung asuransi. Kemudian yang kedua, dia selalu menjamin bahwa supply-nya itu dia BBM ke SPP itu selalu aman. Ya itu saya yakin karena memang supply chain dari Pertamina itu kan punya buffer stock gitu ya, yang bisa digunakan tadi. Tapi di luar itu apakah di luar kerugian tadi gitu ya, apakah kemudian harus mengorbankan nyawa karena sistem keamanan yang sangat buruk tadi gitu ya. Nah ini barangkali yang perlu dipikir ulang gitu ya. Baik, menurut Bapak tanggung jawab seperti apa yang harusnya diberikan Pertamina kepada para korban akibat dari kebakaran maupun meledaknya kilang? Saya kira nyawa satu orang saja rakyat Indonesia itu nggak bisa dinilai dengan berapa harga itu ya. Nah tapi saya kira memang perlu empati tadi gitu ya. Keluarga korban tadi, misalnya kalau yang meninggal di keluarga korban itu bapaknya misalnya itu ya, maka harus ditanggung biaya pendidikan anaknya sampai selesai S1 misalnya seperti itu ya. Nah selebihnya itu saya kira kebakaran yang beruntun ini menunjukkan bahwa kinerja dari direksi itu tidak baik gitu ya. Oleh karena itu kalau menurut saya sebagai bentuk tanggung jawab, maka Dirut dan Komut harus mengundurkan diri gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau tidak mundur, Erick Thohir harus mengundurkan kedua orang itu, Mbak. Baik Pak, berarti sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini direktur utamanya dan Komutnya ini harus yang paling bertanggung jawab dari semua kejadian ini, Pak? Saya kira ya, dan kejadian ini kan beruntun itu ya, yang menyangkut aset strategis dan berisiko tinggi, kemudian selalu membawa korban itu ya. Nah ini saya kira harus ada pertanggungan jawabnya itu apa itu. Nah menurut saya ya tidak ada jalan lain gitu ya. Maka mereka harus secara sekretariat mundur. Kalau tidak mundur maka harus segera diundurkan, diganti yang baru, dan penggantinya itu harus bisa memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi kebakaran di kilang atau di depo. Maka dia dituntut untuk menerapkan safety system yang berstandar internasional itu, Mbak. Baik Pak, dari banyak PR yang harus dilakukan Pertamina, menurut Bapak faktor apa yang harus dibenahi terlebih dahulu supaya kejadian ini tidak berulang, Pak? Ya, pertama lakukan audit investigasi yang melibatkan pihak eksternal gitu ya. Kalau perlu melibatkan lembaga-lembaga internasional untuk melakukan audit secara menyeluruh gitu ya, untuk tahu apa penyebabnya. Kemudian untuk mengetahui apakah beberapa aset tadi, pipa misalnya, apakah itu masih layak dipakai setelah beberapa tahun misalnya. Atau juga kilangnya Pertamina itu kan rata-rata kilang tua semua itu ya, apakah masih pantas dipakai misalnya. Nah itu saya kira akan dijawab dalam suatu investigasi, audit investigasi gitu ya. Nah setelah itu maka perlu menerapkan sistem keamanan yang berstandar internasional. Seperti apa contohnya Pak? Nah yang saya tahu di kilang minyak di negara-negara Arab gitu ya, atau juga di negara Eropa, itu dia menggunakan suatu teknologi yang terkini gitu ya. Dan sistem pengamanannya itu bertingkat gitu ya. Misalnya terkena
petir misalnya, ada percikan api misalnya. Nah, percikan api itu akan dipadamkan. Kalau lolos pada tahap 1, maka tahap kedua yang akan memadamkan api tersebut sampai ini tidak pernah meluas, sampai tidak terjadi ledakan. Baik. Sehingga hampir tidak ada itu ya, hilang yang terbakar kecuali diserang oleh Israel misalnya, itu baru terjadi. Nah, maksud saya semacam itulah yang harus diterapkan bagi Pertamina. Memang dia butuh investasi gitu ya untuk teknologi tadi, tapi kan ini kan lebih penting untuk aset strategis dan menghindari korban nyawa yang sia-sia itu, Mbak. Pak Fahmi, tadi juga menarik Ibu Nike Widiawati sempat mengatakan bahwa maintenance ini perlu dipertimbangkan karena dalam proses maintenance bisa mengurangi produksi minyak. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Mana yang prioritas sebenarnya, maintenance, tapi produksinya mungkin akan berkurang atau seperti apa, Pak? Saya kira usaha bisnis Pertamina itu kan beragam dan banyak mendatangkan profit gitu ya. Kalau kemudian maintenance tadi mengurangi produksi dan mengurangi penjualan, itu barangkali bisa ditutup dari profit yang lain. Atau juga misalnya dalam penggunaan kilang tadi, itu misalnya umur ekonomisnya sudah habis, ya harus dihentikan, jangan kemudian dipaksakan dipakai terus-menerus. Ini kan membahayakan. Jadi saya nggak setuju gitu ya kalau kemudian atas nama produktivitas mengorbankan keamanan yang mengancam keamanan bagi pekerja dan penduduk setempat. Ini saya kira cara berpikir yang tidak benar itu ya. Baik, itu. Pak Fahmi, kita akan tunggu bagaimana hasil investigasinya nanti dari Pertamina, dan Bapak tadi harapkan bisa mengikut sertakan keterlibatan pihak eksternal bahkan internasional, dan setelah itu membuat standarisasi keamanan SOP internasional dan keamanan berlapis, Pak, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Fahmi Radi telah bergabung bersama kami. Sukses sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Oke, terima kasih Mbak.